Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 22 Desember 2025. Dan tentunya berita terkini dan juga terpercaya, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari sumbernya untuk Anda. Di sore hari ini Tribuners informasi mengenai 250 pemudik Nataru berangkat naik damri dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dan tentu untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Faki dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Faki. Selamat sore, Tribuners. Ya, disampaikan rekan Faki bagaimana situasi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan tentunya saat keberangkatan mudik Nataru tadi. Silakan. Untuk pertama kalinya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memfasilitasi para pemudik di momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Biasanya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan fasilitas mudik gratis di momen Lebaran, Idul Fitri. Nah, kali ini di momen Nataru, Pemprov Sulsel menyediakan bus bagi warga Sulawesi Selatan yang ingin mudik ke kampung halamannya merayakan Natal maupun nanti libur Tahun Baru. Nah, dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan ada 7 bus Damri yang diberangkatkan mengantar ke beberapa titik, di antaranya ada Makassar Selayar, Makassar Palopo, Makassar Tanah Toraja dan Toraja Utara, serta Makassar Malili. Sebanyak 7 bus ini memberangkatkan sekitar 250 orang pemudik yang sudah berkumpul sejak pukul 6.30 pagi. Jadi memang sejak pukul 6 diharapkan para pemudik sudah diimbau untuk datang di kantor gubernur. Tepatnya tak jauh dari Masjid Al-Ayubi yang terletak di bagian belakang kantor gubernur Sulawesi Selatan. Setelah itu mereka melakukan registrasi terlebih dahulu sesuai dengan KTP yang didaftarkan pada Jumat pekan lalu. Setelah itu mereka mendapatkan paket sembako dan juga makanan ringan yang nantinya dibawa menuju ke kampung halaman masing-masing. Ini diberikan oleh Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan sebagai bentuk oleh-oleh lah untuk keluarga di kampung halaman. Nah, sekitar pukul 9 pagi tadi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melepas secara resmi keberangkatan bus yang membawa 250 orang penumpang ini. Mereka langsung diberangkatkan dari kantor Gubernur Sulawesi Selatan, lalu berpisah ke jalur masing-masing. Beberapa bus mengarah ke arah selatan, khususnya untuk wilayah ke Selayar, melewati Goa, Jeneponto, kemudian Bantaeng ke Bulukumba. Sementara beberapa bus lainnya yang mengarah ke arah utara itu melintasi Maros, Pangkep, Baru, dan seterusnya. Seperti itu rekan Tio. Baik, berarti untuk rute yang paling ramai diminati berdasarkan pantauan Anda ada pada rute mana nih rekan Faki? Tentu di momen Nataru kali ini rute ke Tanah Toraja dan Toraja Utara menjadi rute favorit karena memang banyak umat Kristiani yang berada di Kota Makassar yang ingin pulang ke kampung halamannya di Toraja dan Toraja Utara untuk melaksanakan ibadah Natal bersama keluarga, sehingga memang pantauan timur-timur bus ke arah Tanah Toraja dan juga Toraja Utara ini diberikan porsi yang lebih banyak, sehingga memang tadi bus yang berangkat juga langsung menuju ke Tanah Toraja dan Toraja Utara, sehingga diharapkan memang warga-warga atau umat Kristen yang berada di kota Makassar ini bisa melaksanakan ibadah Natal bersama keluarganya di baik itu di Tanah Toraja maupun Toraja Utara. Karena kita ketahui bersama tentu di Tanah Toraja dan Toraja Utara perayaan Natal selalu dikemas lebih menarik, lebih banyak atraksi-atraksi atau event-event yang diberikan oleh pemerintah daerah di wilayah tersebut, sehingga memang rute ini menjadi favorit lah dalam pelaksanaan mudik kali ini. Dan apakah cukup sekali saja mudik Nataru dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau ada juga mungkin beberapa hari berikutnya yang akan terlaksana? Untuk saat ini informasi yang dihimpun memang baru 1 kali pemberangkatan saja dahulu, namun ini masih melihat situasi jika nantinya memang masih ada permintaan yang cukup banyak dari masyarakat, tidak menutup kemungkinan Dinas Perhubungan kembali memberikan fasilitas bus bagi pemudik yang ingin menuju ke beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Mungkin keterangan yang sudah disampaikan begitu dari pihak Dishub Provinsi Sulawesi Selatan ataupun juga mungkin Gubernur Sulawesi Selatan mengenai adanya program mudik Nataru ini?
Ya, tadi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa ini menjadi awal yang nantinya akan diteruskan mungkin tiap tahunnya pelaksanaan Mudik Nataru karena bagaimanapun Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa banyak keluarga-keluarga dari perantauan yang ingin balik ke kampung halamannya untuk melaksanakan liburan ataupun melaksanakan ibadah Natal dan tugas pemerintah ya memfasilitasi warga warga atau warga Sulawesi Selatan yang ingin balik ke kampung halamannya dan melalui program ini juga diharapkan ada perputaran ekonomi yang nantinya terjadi di daerah masing-masing ketika para perantau ini pulang di kampung halamannya masing-masing dan rencananya memang akan dilanjutkan di tiap tahunnya. Sementara itu dari Disub Sulsel kembali mengimbau agar bus yang ditumpangi oleh para pemudik ini juga dapat berlangsung lancar perjalanannya. Kemudian jika memang nantinya ada rasa capek atau apa, maka bisa untuk singgah beristirahat. Sehingga memang di sub sudah menyiapkan ada beberapa posko-posko yang juga nantinya bisa disediakan atau untuk singgah dari bus tersebut seperti itu rekan Pia. Baik, adakah informasi juga rekan Faki mengenai kapan sebenarnya puncak pergerakan mudik dan arus balik yang diperkirakan oleh pemerintah provinsi mungkin? Ya, untuk periode pergerakan kendaraan memang dipantau sudah mulai meningkat sejak 19 Desember lalu. Namun puncak arus kendaraan itu dinilai akan meningkat pada tanggal 24 dan 25 Desember, kemudian nanti berlanjut di 28, 29 dan 31. Jadi ada dua periode pergerakan kendaraan di malam Natal dan di hari Natal, kemudian berlanjut di tanggal 28, 29 dan 30 Desember. Nantinya di arus balik itu di tanggal 3 Januari 2026 itu diprediksi sudah ada pergerakan kendaraan lagi untuk kembali ke ibu kota Makassar dan wilayah sekitar seperti itu rekan Vio. Oke, baik. Untuk itu terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Faki dan juga kita berharap bersama juga bahwa program yang dihadirkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini bisa kemudian menyasar kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan khususnya untuk mudik Nataru 2025-2026. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas dan juga bertugas rekan Faki. Dan Tribuners berikutnya kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faki. Berikut juga pernyataan dari Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Terkait mudik gratis untuk Nataru ini pertama kalinya, Pak? Ya, kita buat karena kan ada juga yang kemarin waktu Lebaran ya kita buatkan juga untuk ini. Cuma memang tidak sebanyak kalau Lebaran karena kan kebanyakan mereka pulang waktu Lebaran kemarin. Cuma ini ada beberapa juga yang beberapa ada area seperti di Malopo banyak, Malili, kemudian Toraja terutama ya. Kita siapkan. Makanya kemarin kenapa waktu libur Idul Fitri banyak ke daerah-daerah yang cenderung yang timur. Pak, mungkin ada imbauan ke masyarakat Sulsel mengingat mau tahun baru agar tidak terlalu bereforia, kemudian mengingat ini teman-teman kita di Sumatera, Pak. Ya, kalau ada mau beli petasan, nggak usah pakai petasan. Kumpul uangnya, kirim ke teman-teman kita yang lagi berduka, karena ini waktu-waktu berduka bersama ya. Saya himbau teman-teman yang memiliki kelonggaran waktu dan sebagainya, ya sudah kita bagaimana berempati kepada saudara-saudara kita di Sumatera, tidak melakukan euforia-euforia panggung terbuka, kemudian hura-hura, kemudian petasan-petasan mengganggu orang lain, juga membuat aparat kita juga setengah mati mengamankan. Maka kita mau kerjasamanya, jadi kami minta mengimbau semuanya untuk melaksanakan bisa kemanusiaan di akhir tahun ini ya.
Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau. Berkat program Sri Kandi Care, Posyandu Pelamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, desa berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.